Dipersembahkan oleh Susu Steril 7 Kurma. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairum min sadaqati yatba'uha adza. Wallahu ghaniyyun halim. Shadaqallahul adzim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Perkataan yang baik dan pemberian maaf lebih baik daripada sedekah yang diiringi tindakan yang menyakiti. Allah Maha Kaya, Maha Penyantun. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Masya Allah, Allah Maha Penyantun. Aduh, kalimatnya ya Allah Maha Penyantun. Padahal Allah yang menguasai seluruh isi bumi dan juga kita, tentu saja makhluknya. Kita sapa dulu pemirsa, kita akan bahas dulu apa yang tadi kakak baca ya. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya pemirsa, dimanapun Anda berada? Insya Allah dalam limpahan karunia Allah Subhanahu Wa Taala, penuh keberkahan, sehat walafiat, tetap semangat, tetap sahurnya dengan sukacita bersama keluarga sambil menonton kita di acara kesayangan Asmaul Husna bersama keluarga Ustaz Taufikur Rahman ya. Baik, nah seperti yang kakak baca tadi, surat apa sayang? Al-Baqarah. Al-Baqarah ayat 263. Di dalam Asmaul Husna 99 nama Allah yang luar biasa. Kita mengenal Al-Halim, Allah Maha Penyantun. Masya Allah. Kita akan bahas, Bi. Iya. Apa sih yang dimaksud Allah Maha Penyantun itu? Bagaimana bisa Allah yang demikian agung, yang demikian maha dari segala maha, bisa memiliki zat yang luar biasa, Maha Menyantun? Qaulun ma'rufun, ucapan yang baik itu lebih afdol ketimbang sedekah yang menyakiti yang menerimanya. Tadi kakak bacakan terjemahannya. Dan Allah Maha Kaya, Maha Cukup, dan Maha Penyantun, Maha Bijaksana. Jadi kalau kita ditampar, lantas kita balas tamparan lagi, itu namanya adil atau terbilang sabar. Tapi yang disebut bijaksana ini, kita ditampar oleh anak kita. Nah, si anak kecil nggak ngerti, tampar pipi kita. Kira-kira kita balas nampar lagi atau? Enggak dong, kan anak kecil. Itu gambaran halim. Masya Allah. Ya, jadi betul-betul wujud sifatnya kepada kitanya menjadi wujud tampil insan yang bijaksana. Bunda, kalau kita ingat-ingat akan perbuatan dosa-dosa kita, pemirsa, jujur, sampai seorang yang dimana penyair terkenal Abu Nawas lewat kasidahnya yang mengingatkan kita itu betul-betul menyentuh hati kita. Zunubi mislu a'dadir rimali fahabli taubatan ya dzal jalali. Dosa-dosaku ya Allah banyaknya laksana pasir yang ada di lautan. Nggak ada yang bisa menghitungnya. Sementara umurku makin hari makin berkurang. Bagaimana kelak aku mempertanggungjawabkan di hadapanmu? Bersyukur banget kita, Allah punya Asmaul Husna yang namanya Halim, Maha Bijaksana. Lebih bersyukur lagi di mana Allah punya sifat namanya Halim, dan Allah berikan kita keistimewaan umatnya Rasulullah berbeda dengan umat-umat sebelumnya. Karena Kak, di saat umat sebelum Nabi kita Muhammad, di saat kita berbuat maksiat, itu umat-umat terdahulu nggak ada pakai istilahnya untuk balasannya dipending, langsung dibayar cash and carry. Saat itu juga dibayar kontan. Yang dimana Allah gambarkan dalam Al-Quran cerita umat sebelum Nabi Muhammad banyak ya. Di antaranya saya sebutkan di kajian Asmaul Husna kali ini dalam membahas Al-Halim. Bisa pemirsa lihat di surat Al-Baqarah ayat ke-65-66.
walaqad alimtumul ladzina atadaw minkum fis-sabti faqulna lahum kunu qiradatan khasiin. Dan kamu mengetahui di saat para pengikut Nabi Allah Musa melampaui batas, yang diperintahkan supaya hari Sabtu mereka pada ibadah, membaca kitab Taurat, ternyata mereka melampaui batas dengan cara tidak mematuhi amanah Nabi Allah Musa, mereka malah memancing. Bahkan mereka berpikiran kita dilarang hari Sabtu mancing karena nanti Nabi Musa memancing sendirian biar dapat banyakan. Itu diantaranya sifat-sifat yang gak bagus pada Bani Israel. Ketahuan akhirnya oleh Nabi Allah Nabi Allah Musa. Nah begitu ketahuan, Nabi Allah Musa pun murka, lantas memberikan iqab, memberikan balasan. Apa sanksinya? Apa iqabnya? Langsung dibayar kontan. Jadilah kalian qiradatan khasiin, monyet yang hina. Alhamdulillah, ya Allah. Sekali berbuat dosa langsung berubah jadi binatang. Bersyukurnya kita. Ya, makanya ayat ke-66 ini buat umat Nabi Muhammad harus menjadi bahan renungan. Faja'alnaha nakala lima baina yadaiha wa ma khalfaha wa mau'idatan lil muttaqin. Yang begini Allah jadikan dalam Quran sebagai pelajaran untuk umat-umat yang akan datang. Allah memending sekarang nih setelah turun ayat itu. Allah mengulur waktu, seakan-akan Allah mengulur waktu pada orang-orang yang bermaksiat. Betul Bunda. Tapi bukan berarti dijadikan maksiat, udah nggak apa-apa, nanti aja mengabaikan. Gitu. Karena tahu bahwa Allah tuh memending hukumannya. Betul sekali, itu bijaksananya Allah. Makanya kita bahas kali ini Al-Halim. Ada lagi, jangankan untuk umat Nabi Allah Musa, sekarang langsung kepada nabinya, sehingga Nabi Allah Adam saja iri dengan umat baginda Rasul. Kenapa? Karena Allah abadikan dalam Quran di surat Al-A'raf ayat ke-22, di mana cerita Nabi Allah Adam begitu melanggar. Bahasa Quran kan memesankan jangan mendekati yang namanya pohon. Ya, nah ternyata di situ Nabi Allah Adam bukan malah mendekati, bahkan mencicipi. Falamma dzaqas syajarata, dan tak kala keduanya mencicipi. Nah, berarti melanggar. Fadallahuma bigurur, menunjukkan itu iblis dengan tipu dayanya. Falamma dzaqas syajarata, begitu Nabi Allah Adam dan Hawa melanggar, badat lahuma sawatuhuma wa tafiqo yaksifani alaihima min warokil jannah. Karena melanggar, berbuat kesalahan, jadi konsekuensi iqabnya, sanksinya langsung Bunda, Nabi Adam dan Hawa telanjang bulan. Sehingga dia berikhtiar mengambil daun-daunan yang ada di surga untuk menutupi auratnya. Aduh, ini masih panjang bahasan kita nih, Bi. Ya. Kita masih penasaran nih, apa yang membuat kita bangga, bahagia, bersyukur menjadi umat baginda Rasulullah SAW, sehingga dipending tuh azab Allah, hukuman Allah, sampai menunggu nanti saat waktunya tiba. Jangan kemana-mana pemirsa, tetap setia bersama kami, hanya di Asmaul Husna. Dipersembahkan oleh Susu Steril 7 Kurma. Dipersembahkan oleh Susu Steril 7 Kurma. Alhamdulillah, pemirsa yang dirahmati Allah, kita lanjutkan kembali kajian kita di Asmaul Husna. Kita tengah membahas Asma Allah Al-Halim, Allah yang Maha Penyantun. Dan tema kita hari ini adalah hiasi diri kita dengan sikap atau sifat santun. Ya, tadi kita akan lanjutkan, Bi. Ya. Bagaimana kita bersyukurnya sebagai umat baginda Rasulullah. Sangat amat kita syukuri, lebih-lebih di Ramadan yang mulia ini. Jadi tadi terakhir Abi bacakan surat Al-A'raf ayat ke-22, kisah seorang Nabi Allah Adam dan Siti Hawa, begitu baru sekali melanggar, langsung pakaian yang dipakai lucut, langsung tanggal semuanya. Bersyukur kita umat Rasulullah. Mana? Coba deh pemirsa. Kita kan berdosa sama Allah bukan sekali-kali tapi berkali-kali. Nabi Allah Adam sekali tapi punten. Dia itu langsung lepas pakaiannya semua. Padahal baru sekali. Bayangkan diri kita kalau seperti itu iqabnya, Allahu Akbar. Kita udah berkali-kali berdosa, yuk ntar kita masuk dalam kamar. Kita buka lemari kita. Masih warna-warni itu pakaian. Bisa warna merah, masih bisa warna biru, masih bisa pakai hijau. Umat Rasulullah itu keistimewaannya. Di mana Allah punya nama Al-Halim. Bijaksana, penyantun, menangguhkan,
untuk bahasanya ikopnya itu. Kenapa Allah menangguhkan? Ya, ini keistimewaan dari umat Rasulullah SAW, karena umat terdahulu tidak begitu. Nah, ini bersyukur kita sama Nabi kita Muhammad SAW. Makanya ada Asmaul Husna namanya Al-Halim. Kenapa? Karena Allah ingin nanti pada akhirnya hamba-hambanya kembali untuk memperbaikinya. Bukan itu doang. Nabi Allah Adam begitu melanggar, kan minta ampun pada Allah. Diabadikan lagi di surat Al-A'raf ayat 23. Meminta sama Allah tuh doanya. Rabbana zolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin. Meminta bukan sekali, berkali-kali. Bahkan kalau kita lihat dalam sejarah, karena diturunkan di India, tapi diterima taubatnya baru di Mekah, di Jabar Rahmah. Bertemu dengan Siti Hawa. Dari India ke Jabar Rahmah, pesawat aja sekarang 6,5 jam. Bersyukur Allah Maha Halim untuk umat Rasulullah. Nggak harus begitu. Bayangin kalau sama, dosa kita banyak, tapi minta ampunnya harus ke Mekah. Kasihan yang belum bisa bayar ongkos naik hajinya, ongkos umrohnya, yang udah bayar aja nggak kepanggil-panggil, apalagi yang belum bayar, siapa yang memanggil? Tapi keistimewaannya, Allah punya nama Al-Halim. Umat Rasulullah, dimanapun kita bertaubat, dimanapun kita mohon ampun, apalagi dalam kesempatan Ramadan ini. Allahu Akbar. Naik sedan saat di Mekah, pakai kacamata pemberian bini. Ramadan ini bulan penuh barokah. Semoga dosa-dosa kita Allah ampun. Amin, Allahumma amin. Dan banyak juga terjadi contoh-contoh di zaman ini ya. Ketika Allah itu luar biasa, alhamdulillah Allah ternyata menunggu. Dipending itu menunggu. Hayo cepat bertobat dulu. Allah pengen kita kembali kepada Allah, ya kan? Ya. Allah menunggu supaya kita tuh betul-betul sadar. Bukan berarti dipanjangkan umur, dibiarkan begitu saja. Allah tidak peduli, Allah tidak melihat. Tetapi Allah menunggu di dalam surat, di dalam Al-Quran, di dalam firman-firman Allah banyak. Allah tuh sangat mencintai umatnya. Allah mencintai orang yang bertobat. Allah memberikan waktu supaya kita, ayo kembali kepada Allah. Nah, ketika Allah menunggu hambanya untuk bertobat, kan dia telah melakukan kesalahan, kezaliman. Kan ada catatannya, Bi. Malaikat Raqib Atid. Yang tidak akan luput dari pengawasannya. Akan tetapi di saat nanti hambanya kembali kepada Allah dengan cara mohon ampun, dengan cara mohon maaf, dan minta maafnya, minta ampunnya benar-benar, itu pasti Allah berikan ampunan kepada. Masya Allah, baik banget Allah ya. Nah, bisa jadi mungkin karena Allah tahu akan ada hari pembalasan, Kak. Ya kan, semuanya akan dihisab segala perbuatan kita. Tapi Allah pengen nanti ketika ditampilkan semuanya, Iqra kitabah, itu kita pernah bahas ya, bahwa amal-amal kita semuanya akan diperlihatkan. Tapi ketika di dunia kita sudah memohon ampun kepada Allah, yang ketika Allah menunggu tadi, akhirnya kita sadar sebelum nafas nyawa ini diambil oleh Allah Subhanahu Wa Taala, insya Allah dengan kemurahan Allah dan ridhonya Allah itu bisa terlihat semuanya, insya Allah ya Bea. Amin, insya Allah. Luar biasa. Nah, bagaimana bicara kita menyikapi di dalam kehidupan ini supaya kita juga bisa nih mengimani asma Allah Al-Halim di dalam diri kita, supaya tidak sombong, tetap santun, tetap mudah memberi kepada sesama dengan karunia yang selalu diberikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Ya, Sayyidina Ali mengajarkan caranya. Oleh karenanya kalau kamu melihat kepada orang atau hamba Allah yang lebih muda, kamu berpikiran, mempunyai penilaian, ya Allah, ini anak jauh usianya lebih muda, berarti baru kemarin melihat dunianya. Pasti dosa-dosanya banyakkan saya ketimbang dirinya. Ya, saya sudah lebih awal tinggal melihat dunia. Nah, sehingga muncul husnuzon. Nah, begitu Bunda diajarkan untuk selalu lantas memandang kepada yang lebih tua. Ya Rob, usia dari si fulan sudah lebih tua, berarti sudah lebih duluan melihat dunianya. Pasti ibadahnya udah lebih banyak ketimbang saya. Jadi selalu husnuzon ya. Selalu husnuzon, selalu lihat yang mudaan berarti dosanya masih sedikit, lihat yang lebih tuaan berarti pahala ibadahnya banyak. Kadang-kadang nasihat itu keluar dari mulut anak yang mungkin di bawah kita, bisa jadi, atau bukan seorang guru dan bukan seseorang, tetapi jangan lihat siapa yang menyampaikan, tapi lihat apa yang disampaikan gitu ya. Kamu minum dulu nih sambil dengerin, ada pertanyaan dari netizen. Oh, boleh Kakak haus. Silakan netizen pertanyaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Andri. Saya ingin bertanya Ustaz,
Jadi di tempat kerja saya difitnah melakukan kesalahan yang tidak saya perbuat. Atasan saya langsung memvonis saya tanpa mendengar penjelasan dari saya. Saya sakit hati karena saya rasa mereka zolim kepada saya. Jika saya belum mengikhlaskan permasalahan ini, apakah saya dosa, Ustadz? Terima kasih sebelumnya. Oke. Itu Bi. Nah, jadi Tapi Kak, jawabnya tak dulu Bi. oh, dan langsung. Jangan dong. Dipersembahkan oleh Susu Steril 7 Kurma. Dipersembahkan oleh Susu Steril 7 Kurma. Alhamdulillah kakak udah minum dan juga semuanya juga udah sahur insya Allah ya. Masih standby di depan televisi menyaksikan acara kesayangan kita Asmaul Husna dengan pembahasan Asma Allah Al-Halim, Allah Maha Penyantun, dengan tema hiasi diri kita dengan sikap santun. Ya Masya Allah. Kita lanjutkan tadi menjawab pertanyaan. Iya Bi, pertanyaannya tadi kasihan banget Bi. Katanya di kantornya dia difitnah. Udah gitu atasannya main vonis-vonis aja langsung. Dipecat? Iya, padahal belum sempat ngejelasin Bi. Akhirnya sakit hati ini Bi, merasa difitnah. Nah, perasaan sakit hati itu kan akhirnya masih mengganjal Bi daya hati. Dosa nggak sih Bi? Ya namanya juga difitnah, udah gitu langsung divonis dikeluarkan. Gimana Bi? Jangan sampai udah jatuh ke titik tangga ya. Di saat kita terbawa emosi karena ya pemecatan hanya sebelah pihak, itu manusiawi. Tapi pemirsa, di saat terjadi yang mirip-mirip seperti yang ditanyakan kakak tadi mewakili pertanyaan netizen, yang nggak boleh sakit hati. Di saat sedih, ini untuk menjadi motivasi dalam berdoa itu harus. Karena kakak, Nabi membuka peluang untuk pertanyaan yang tadi kakak tanyakan, netizen. Apa kata Nabi? Wala zulima abdun mazlamatan sobaro ilaiha illa zadahullahu ta'ala azzan. Dan tidaklah seseorang yang dizolimi, dia tidak tahu urusan, ternyata pimpinan langsung memvonis salah, bahkan nggak pakai klarifikasi lagi, dipecat. Tidak ada kesempatan untuk mengklarifikasi, menjelaskan. Sedih, udah otomatis. Pasti Ya saat itu, tapi ingat ini satu sabda peluang buat kita semua di saat yang terjadi demikian, dan tidaklah seseorang yang dizolimi dengan satu kezoliman dan dia lawan dengan santun, dengan kesabaran, melainkan buat orang tersebut di waktu yang berikutnya pasti Allah mau mengangkat derajatnya kepada derajat yang lebih tinggi. Amin. Nah itu Nabi yang bersabda, bahkan terbilang Nabi bersumpah. Jangan kecil hati berarti netizen ya. Wajar ya kalau sedih, kecewa, marah itu pasti. Tapi langsung istighfar. Kita ambil baiknya bahwa tadi sabda Rasulullah SAW, Allah akan mengganti dengan yang lebih baik. Mungkin menurut kita tuh pahit banget. Aduh ya Allah sakit banget. Ternyata nanti Allah akan memberikan hadiah yang terbaik ya. Sabar insya Allah. Bi, ada lagi nggak Bi kisah di zaman baginda Rasulullah mungkin atau di zaman Nabi yang lain supaya lebih menguatkan nih Mbak Neti atau Mas Neti yang tadi bertanya, supaya menguatkan. Oh iya, oke, aku sabar, aku akan seperti itu. Dicontohkan oleh Sayyidina Ali di saat perang Khandaq. Ya, kan di saat perang Khandaq Nabi mendapatkan masukan dari sahabat yang padahal bukan asli penduduk Mekah atau Madinah, Salman Al-Farisi, untuk membuat farid. Nah, farid yang besar. Nah, ternyata ada lawan dari pasukan kafir yang memang piawai, mahir dalam berkuda dan memainkan pedang. Dengan ketangkasannya, orangnya tinggi besar, yaitu bernama Abu Amr. Beliau mampu meloncati Khandaq tersebut. Farid tersebut. Berarti sudah masuk kawasan pasukan muslim. Lantas ditantang, siapa yang berani melawan saya? Ya, alhasil tampillah Sayyidina Ali bin Abi Thalib, yang terbilang secara postur tubuh jauh lebih pendek daripada beliau. Beliau gagah, ya, tangkas, dan terkenal memang betul-betul mahir dalam berkuda dan main pedang. Tapi Sayyidina Ali tampil dari perwakilan pemuda. Dan begitu baku hantam, duel dengan Sayyidina Ali sampai waktu yang sangat lama. Dan betul-betul sama-sama tangkas, itu ketutupan oleh debu-debu padang pasir, nggak ketahuan mana nih. Seimbang. Dalam waktu yang lama pemirsa. Kalau lihat dalam sejarahnya,
bahkan sampai pindah tempat, belum ada yang berkalahan. Dari yang baik tentunya ada yang terbaik. Ternyata yang terbaik ini ada pada pihak Sayyidina Ali. Lawannya lengah, pedang pun lepas dari tangan, ia tersungkur ke tanah, dan Sayyidina Ali dengan begitu cepat dengan zulfikarnya siap untuk menebas batang lehernya. Di saat lagi mau ditebas, ini lawan sempat meludahi wajahnya. Diludahi. Begitu diludahi Sayyidina Ali wajahnya oleh lawannya yang sudah tak berdaya. Bayangkan pemirsa, kalau Sayyidina Ali-nya model kita, langsung nggak pakai babi bu lagi. Tapi lihat apa yang beliau lakukan. Apakah langsung dilanjutkan dibunuh? Malah tidak dibunuh. Allahu Akbar. Para sahabat yang menyaksikan kaget. Kamu yang model-model aja. Dari tadi nyari siapa yang kalah. Sekarang lawan udah tak berdaya. Bukan malah dibunuh, apalagi diludahin lagi. Apa jawabannya? Kalau aku bunuh beliau saat aku diludahi, berarti aku membunuhnya bukan karena Allah, tapi karena mengikuti nafsu. Allahu Akbar. Luar biasa tuh ya, ini contoh. Jangan berkata, oh itu kan menantu Nabi, itu kan sahabat Nabi. Nggak begitu, ini contoh ibrah buat kita ya. Memang itu melawan hawa nafsu itu luar biasa, sulit banget Bi. Kan perang paling sulit adalah perang melawan hawa nafsu ya. Luar biasa, ini contohnya nih tadi sudah dicontohkan. Kesimpulan Bi, mumpung ada sedikit lagi waktu kita. Ya, nah pemirsa Metro TV dimanapun Anda berada, kita beribadah puasa tujuannya menjadi hamba yang takwa. Dan kriteria takwa di dalam Quran surat Ali Imran ayat 134 diantaranya wal kaziminal ghaiza wal afina anin nas. Orang yang perilakunya bisa menahan emosi dan mau memaafkan daripada saudaranya. Masya Allah. Nah, itu kriterianya harus bisa seperti itu. Nabi, ada pantun gak Bi buat hari ini? Kan pemirsa udah nungguin. Ke Keranji diajak Cing Salim. Cakep. Belinya kacamata dan mukena. Cakep. Kita ngaji Asmaul Husna Al-Halim supaya menjadi diri kita hamba yang bijaksana. Masya Allah, Alhamdulillah. Ya kita bisa mengambil hikmah dari kajian kita hari ini tentang Al-Halim. Jangan terburu emosi, ya. Jangan sampai merugikan orang lain, bahkan bisa merugikan diri kita sendiri. Upayakan untuk selalu bertabayun dengan kata-kata yang baik. Apapun yang datang, jangan langsung emosi, tapi kumpulkan dulu fakta-faktanya dan sebagainya supaya kita tetap selamat. Banyak orang lain selamat, kita juga selamat dunia akhirat insya Allah. Kita akan berjumpa lagi nanti insya Allah di kajian yang lain dengan tema yang lain juga masih di Asmaul Husna bersama keluarga Ustaz Taufikur Rahman hanya di Metro TV. Selamat menjalankan ibadah puasa, tetap semangat. Jangan lupa awali segala kegiatan dengan bismillah. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Metro TV